Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal hudata min lisani yafqahu qawli. Innama amruhu idza arada shay'an yaqula lahu kun fayakun. Rabbi firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Imam Syekh, takdim kami kepada para guru-guru, para ulama, para kaum alim ulama, kaum tua, warga kampung Tepuk Tengah, Kota Lok Sumawe. Perlu diketahui sebenarnya bukan hanya dua kelompok yang rajin sholat subuh di sini, Bapak. Ada tiga, satu tambahan lagi yaitu GSM, Gerakan Subuh Masjid, yang alhamdulillah hari ini masuk baru hari ke-9. Kami baru menjabat sekitar 15 hari menjadi Dandim 0103 Aceh Utara. Tidak berani kami langsung besoknya gerakan subuh masjid, nanti dikira membuat gerakan perubahan. Tapi akhirnya kami memberanikan diri untuk mengajak. Nanti kami ceritakan bagaimana asal mula itu ada GSM. Sebenarnya kita mau menyatu kepada GPS atau SMS, tapi seperti yang beliau sampaikan tadi, pimpinan GSSB, ada sebuah visi dan misi yang nanti akan kami sampaikan. Pada awal sholat tadi kami sudah dibuat menangis oleh sahabat kami, Ustadz Halim Al-Mukarram, yang merupakan sahabat kami juga di Kairo, Mesir. Sama-sama kita di Mesir, tapi berbeda zaman, berbeda tugas, dan berbeda waktu. Tapi serasa dekat. Tadi dari awal menetes air mata. Begitu beliau berdoa, tidak bisa kami bendung air mata itu. Beliau menyampaikan sakaratul maut. Ya Allah, subhanallah. Jazakumullah khair Ustadz Halim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di Masjid Al-Mukhlisin. Saya kira ini sholat Jumat tadi. Penuh, masjidnya penuh, dan mungkin inilah yang kita harapkan di setiap subuh di semua kota di seluruh Indonesia. Allahumma amin. Sholawat serta salam tetap kita curahkan dan kita panjatkan kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat di yaumil akhir. Seorang ulama besar yang sempat kami temui terakhir, Bapak Ibu semua. Waktu tahun 2019 kami masih di Mesir. Beliau sengaja mengumpulkan kita, para petugas dari Indonesia, baik itu diplomat maupun ulama maupun kami sebagai perwakilan militer di Timur Tengah waktu itu. 3 tahun kami berdinas di sana. Kembali tahun 2019 di awal musim haji tahun 2019, sebelumnya kita dikumpulkan dan bersilaturahmi dengan beliau. Mungkin semua Bapak Ibu sudah mengenal Mbah Maimun Jubir, yang sekarang beliau sudah meninggal dan dimakamkan tidak jauh dari makamnya Siti Khadijah Al-Kubra. Banyak yang disampaikan oleh beliau, dan sebagai amanah beliau kami hanya tablik menyampaikan di sini.
Saat beliau mengumpulkan kami, beliau nitip beberapa santri yang saat itu memang kuliah di Al-Azhar Mesir. Ada di situ perusahaan Indonesia, bisnis Indonesia yang cukup terkenal yaitu Indomie juga dikumpulkan. Memang ketika kita mau membuat gerakan perubahan, semuanya harus ikut stakeholder. Contoh ketika kita menanggulangi COVID-19, itu ada namanya program pentahelix. 5 komponen yang harus bersama-sama di situ. Pemerintah, di situ ada ulama dan lain sebagainya. Kemudian media, kemudian masyarakat, kemudian akademisi, dan tentunya pelaku-pelaku yang menjadi subjek, yaitu yang memiliki ilmu kedokteran. Kami lanjutkan lagi apa pesan-pesan beliau. Beliau adalah ulama di Rembang, memiliki dan mempunyai santri lebih dari 5.000 orang. Kami pernah sowan ke sana karena kami pernah berdinas di Jawa Tengah, di Denintel Kodam 4 di Ponorogo. Sangat takdim semua ulama-ulama di Jawa Tengah, ulama-ulama tua bahkan di luar Jawa sering silaturahmi ke beliau. Karena beliau tidak pernah sombong, beliau punya ilmu yang berlebih. Tetapi apa yang disampaikan beliau pada saat itu? Dan kami semua menangis di situ. Tidak ada apa-apanya ibadah yang kita lakukan. Tidak ada yang patut kita banggakan ibadah yang kita lakukan. Ketika Allah sudah mengutus malaikat Israel mencabut nyawa kita, hanya amal ibadah yang kita bawa. Tetapi beliau ulama besar, beliau tidak yakin dengan ibadahnya. Kami heran, lalu kami bertanya. Kami bertanya menggunakan bahasa Arab Amiyah yang memang beliau mengajak untuk kita berbahasa Arab saat itu. Saat kami bertanya, kenapa ya Al-Muharram, ya Syekh, ya Kiai, kenapa ya Hadrotak menyampaikan seperti itu? Beliau menjawab, saya sudah istilahnya sudah mentok, agama sudah belajar banyak, ilmu juga sudah banyak, tetapi begitu semuanya sudah dipelajari, ternyata kita kembali ke titik nol, Bapak. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar bagaimana Pak Habibie curhat sampai ke medsos. Beliau di ujung usianya, beliau curhat ke kita semuanya, kalau diberi umur panjang lagi, beliau akan belajar agama. Kenapa? Karena di akhir usia beliau, putra beliau semuanya di luar negeri, sukses. Di dunia sukses. Tetapi tidak ada satupun yang datang untuk merawat beliau, bahkan mendampingi beliau di akhir hayatnya. Tapi beliau sadar itu, bahwa beliau dari awal tidak mengajarkan tentang hal itu. Ini merupakan pelajaran penting bagi kita, bahwa 3 hal yang tidak terputus nanti saat kita, seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, Al-Mukarram pimpinan dari Riau di SSB, bahwa kita tinggal menunggu keranda mayat itu datang di depan rumah kita menuju ke rumah abadi kita yang ukurannya cukup lebar 1x2 meter. Pak Habibie kurang apa Bapak Ibu? Diberikan IQ melebihi atau setara dengan Albert Einstein. Kemudian beliau menjadi menteri, beliau bisa membuat pesawat. Tidak ada satu lagi orang Indonesia yang bisa membuat pesawat selain beliau. Hanya turunan-turunan saja. Beliau menjadi presiden, tapi apa Bapak Ibu semuanya? Di saat ujung karir beliau di dunia, beliau merasa kesepian karena putra beliau di luar negeri. Makanya Bapak Ibu, belum ada kata terlambat untuk kembali ke titik nol. Kami mengajak kembali ke titik nol. Titik nol di mana? Di masjid, Bapak. Ibadah kita perkuat. Ibadah kita perkuat lagi. Kembali lagi ke Mbah Maimun Jubir. Beliau menyampaikan bahwa tidak ada ibadah yang saya banggakan, kata beliau. Beliau naik haji berkali-kali, umroh berkali-kali. Bahkan pada saat itu
ketika titik kulminasi yang paling penting itu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Betapa banyak sekarang Bapak Ibu kita ketika mendapatkan duriah Rasulullah yang diatur oleh Rubitoh Alawiyah di Indonesia, ada sekitar 2.500 keturunan Rasulullah yang ada di Indonesia. Tapi mungkin kita belum takzim kepada beliau-beliau. Mbah Maimun Jubir mengatakan bahwa ibadahku, aku tidak yakin. Yang lebih yakin adalah mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Semua kita ketika kita ceramah, kita berdiri di depan halangan orang lain, selalu dua yang kita sampaikan muqaddimah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita junjungkan sholawat serta salam kepada Rasulullah. Tetapi terkadang aplikasinya belum sampai ke titik nol tadi. Beliau sekalian nitip santrinya dan beliau pamit. Mungkin itu adalah akhir dari beliau hidup di dunia. Karomah beliau cukup luar biasa. Kita tidak sanggup berkata-kata, kita hanya menangis beliau pada saat menyampaikan. Kemudian beliau sampai berniat dan memohon kepada Allah supaya tiap tahun bisa umroh dan berhaji. Kami bertanya, kenapa kok tiap tahun bisa punya niat berumroh dan haji? Ternyata Bapak Ibu, beliau mempunyai niat ingin dimakamkan di sekitar saudara-saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu diajukan oleh dua kedutaan besar, yaitu Mesir dan Arab Saudi, mengajukan nama beliau ke kerajaan Saudi Arabia agar beliau dimakamkan di sekitar, waktu itu niatnya di Baqi, di sebelah Masjid Nabawi. Tapi ternyata dari keputusan dari kerajaan Saudi Arabia menganggap beliau ulama yang besar, akhirnya dimakamkan di dekat makamnya Siti Khadijah Al-Kubra. Subhanallah. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ada visi dan misi. Kalau tadi Bapak sampaikan GSSB, kemudian ada SMS, ada GPS, yang alhamdulillah sudah cukup luar biasa, sekitar ratusan kali sudah. Kami sebenarnya sudah ikut beberapa kali SMS, sudah ikut beberapa kali GPS, tapi kami nggak berani duduk di depan, kami di belakang. Subhanallah Bapak, ini merupakan syiar-syiar yang harus kita lanjutkan. Makanya begitu mendapat amanah menjadi, kami dulu seorang yatim Bapak, seorang yatim umur 12,5, 13 tahun. Bapak meninggal. Kami lahir di tahun 80. Saat kami lahir Bapak kecelakaan. Jadi mutlak sepanjang sampai dengan 12,5 tahun tidak pernah merasakan silaturahmi yang sangat erat dengan almarhum Bapak. Beliau sudah sakit pada saat kami SD, sakit komplikasi, sampai SMP meninggal dunia. Kami merasakan bagaimana yatim pada saat itu diajak doa ke sana, diajak doa ke sini. Nah, disitulah kami berdoa kepada Allah, ya Allah, mungkinkah roda mungkinkah roda yang di bawah itu akan naik ke atas? Kami dengar ada ayat surat Yasin ayat 82. Makanya kami baca di depan. Innama amruhu idza arada syai'an lahu kun fayakun. Jika Allah sudah berkehendak
maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menghalanginya. Saat itu berjalan, setiap kali berjalan dari rumah ke sekolah, apa doa yang kami sajikan, Bapak? Ya Allah, jadikan aku anak yang soleh. Soleh dengan sebenarnya soleh, yaitu mendoakan orang tua, selalu meminta kepada Allah supaya orang tua ini dimuliakan. Dan ya Allah, berikan kesempatan hamba-Mu ini untuk dapat pergi berhaji, menghajikan orang tua kami, supaya sempurna ibadahnya, menghajikan mertua kami, umroh dengan anak istri kami sebelum umur 40. Itu doa seorang anak yatim, Bapak. Doa seorang anak yatim saat itu yang saya pun tidak yakin waktu itu permintaan terlalu tinggi. Tetapi itulah, karena mungkin dulu ibadah saya masih kurang, mungkin dengan berjalannya waktu saya puasa Senin Kemis, akhirnya alhamdulillah sebelum umur 40 semuanya dikabulkan. Subhanallah. Setelah itu saya pribadi tidak berani untuk mendikte lagi kepada Allah, tidak berani meminta lagi pada Allah. Terserah Allah mau menjadikan hidup ini bagaimana. Terkadang kita terlalu meminta yang detail kepada Allah, kita mendikte kepada Allah, kita nggak sadar. Ya Allah, jadikan saya seorang pilot dan lain sebagainya. Marilah di detik ini saya berdiri di depan ini bukan bermaksud menggurui, tapi inilah pengalaman kami, Bapak. Bukan karena kami sebagai kebetulan sekarang menjadi dandim, tidak. Perjalanan itu sudah berawal dari kecil sampai kami memberanikan diri. Saat menjabat menjadi dandim ini, kami berusaha untuk mengajak bagaimana seluruh keluarga besar Kodim 0103 Aceh Utara ini kembali ke fitrah, kembali ke titik nol, menegakkan sholat, beribadah kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa kita banggakan. Sekelas Mbah Maimun Jubir saja tidak yakin tadi dengan ibadahnya. Apalagi kita, Bapak. Apalagi kita yang masih kadang mendengarkan azan, kita berkompromi sama Allah. Nanti dulu ya, masih rapat, nanti dulu ya. Mari kita dengarkan azan dulu. Begitu dengarkan azan, kembali lagi rapat. Ibu-ibu di belakang saat masak mendengarkan azan, tidak segera bergegas untuk sholat. Nanti aja setelah masak. Kami ajak dan kami sampaikan di detik ini, Bapak, Ibu, mari kita berubah. Tidak ada kata-kata, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, dan tidak ada kata terlambat untuk berubah. Ada 3 hal, Bapak, Ibu semuanya. Ini kami nggak mengajari, kami hanya mengajak. Ada 3 hal untuk kita berubah. Yang pertama, mari kita mulai dari hal yang kecil-kecil. Tidak usah yang besar-besar. Hal-hal yang kecil-kecil, misalnya sholat subuh kita awalnya jam 5:30, padahal azan jam 5. Marilah kita mulai tepat waktu. Karena di situ ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi waktu itu, bahwa barang siapa yang menjaga subuhnya, kemudian duduk setelah subuh, duduk berzikir sampai dengan matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat yang kita sebut atau kita kenal sholat duha, maka Allah akan memberikan pahala setingkat dengan pahala haji dan umroh. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menyampaikan bahwa bagaimana mulianya dan berkahnya sholat subuh. Yang paling penting adalah yang disampaikan oleh Rasulullah, jika kaum munafik itu tahu kemuliaan sholat subuh,
bahkan dengan merangkak pasti akan memperjuangkan dan berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Itu tadi hal yang pertama, Bapak. Kalau kita mau berubah, kami tidak berani untuk menyampaikan karena kami sebenarnya bukan mubali, hanya kami mempunyai pengalaman hidup yang guru kami juga banyak. Alhamdulillah kami sekarang banyak ijazah dari para habib, terutama Habib Syekh dan Habib Novel Alaidrus yang kami sekarang mengaji kadang secara online. Yang kedua, setelah hal yang kecil-kecil, marilah kita mulai perubahan itu dari dalam diri sendiri, Bapak Ibu. Jangan ngoreksi orang lain, mari kita mulai dari diri sendiri kita dulu. Bagaimana diri kita, bagaimana sholat kita, bagaimana sodakoh kita, bagaimana hal-hal yang lain yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, apakah sudah pernah kita jalankan dengan baik. Jika belum, kita kembalikan ke titik nol dulu, kita rubah diri kita dulu, Bapak Ibu. Dan yang ketiga apa, Bapak Ibu? Yang ketiga, supaya kita dapat berubah dengan cepat, kita rubah mulai dari sekarang, bukan besok-besok, bukan nanti-nanti. Setelah keluar dari Masjid Al-Mukhlisin ini, seperti tadi disampaikan oleh Al-Mukarram yang jauh dari Riau datang dengan rombongan GSSB, kita rubah dari sekarang, kita kembali ke titik nol, tidak ada kata terlambat, Bapak Ibu. Karena begitu qocitu, saya sudah datang, kata malaikat Israel, tidak ada satu manusia pun yang bisa menolaknya. Dikisahkan hanya Rasulullah SAW bukan menolak beliau. Beliau hanya menanyakan, mana malaikat Jibril? Kok tidak ikut malaikat Israel? Ternyata malaikat Jibril karena saking sayangnya sama Rasulullah tidak tega turun ikut menyaksikan Rasulullah dicabut nyawanya. Tolong hadirkan malaikat Jibril. Saya ingin bertanya sebelum saya dicabut nyawa saya, kata Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril turun. Rasulullah menanyakan, bagaimana nasib umatku ya Jibril setelah sepeninggalku. Ternyata malaikat Jibril bertanya kepada Allah, dan jawaban dari Allah melalui malaikat Jibril, umat Nabi Muhammad yang selamat di dunia wal akhirat adalah yang menjaga dan berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis, sunnah-sunnah Rasulullah. Setelah itu malaikat Israel mulai mencabut nyawa Rasulullah. Itulah salah satu yang menjadi dasar kami manusia yang lemah ini, yang seorang dulu anak yatim, berusaha untuk menjaga sunnah Rasulullah. Apa Bapak Ibu? Pada saat dicabut nyawa beliau setelah ummati, lalu beliau saat nyawa tercabut sampai dengan perut menjelang dada, sholat Bapak, bukan yang lain-lain, sholat. Marilah kita yang sampai sekarang masih belum istiqomah, belum menegakkan sholat dengan benar, perbaiki sholat kita Bapak. Saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada jajaran anggota kami di Kodim 0103 Aceh Utara, dan mengajak jamaah semua yang hadir dalam sholat subuh ini untuk kembali ke titik nol, kita perbaiki sholat sesuai dengan wasiat Rasulullah SAW. Begitu malaikat Israel mencabut nyawa beliau sampai dengan dada masih as-sholat, tapi dengan penekanan wajib atasmu sholat. Ketika sampai gorgoroh, kenapa Rasulullah SAW tetap bisa menyampaikan pesan beliau? Karena beliau maksum, Bapak. Tidak bisa disamakan dengan kaum atau umat manusia yang lain. Kalau manusia yang lain rata-rata tidak bisa menyampaikan kata-kata lagi, karena di situ dikisahkan ketika pantas dia masuk surga, dikepakkan sayap ke kanan, lalu noleh ke kanan melihat bagaimana hamparan surga begitu indahnya,
sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Begitu juga sebaliknya, dikepakkan sayap ke kiri, yang bersangkutan akan masuk neraka. Saking ngerinya diperlihatkan neraka, dia pun tidak bisa berkata-kata. Tapi karena Rasulullah maksum, apa pesan beliau yang terakhir? As-salatu wa imanakum, dan solatnya orang-orang yang berada di pundakmu, kata Rasulullah. Ya Allah, kita masih kurang, Bapak. Solatnya orang-orang yang berada di pundak kita masing-masing. Bagi orang tua, ayah, masih ada istri sama anak-anak kita di belakang. Memang kita wajib untuk pergi ke masjid, tapi jangan lupa dibangunkan istri sama anak-anak kita untuk sholat. Kemudian saya tidak berani mengoreksi orang lain, saya hanya mengkomandoi apa yang menjadi tanggung jawab saya. Begitu saya menjabat sebagai Dandim, alhamdulillah Bapak Komandan Korem, komandan kami juga menyerukan hal yang sama. Sholat berjamaah di masjid. Begitu kami menjabat Dandim, ingat wasiat Rasulullah dan sholatnya orang-orang yang berada di pundakmu. Sekarang Bapak Ibu sudah bisa lihat, nanti jangan kaget kalau di masjid banyak yang sholat berbaju loreng. Ini bukan gerakan lain-lain, tapi inilah ajakan dari kami sebagai Dandim. Mulai terbentang dari Koramil di Panton Labu sampai dengan Kurung Mane. Kami kemarin juga safari subuh ke-8 itu di Masjid Kurung Mane dengan anak yatim piatu. Alhamdulillah di sana juga setengah maksudnya di masjidnya. Tapi ini sungguh luar biasa, Bapak. Ini kayak sholat Jumat. Subhanallah. Kalau tiap pagi sholat subuh di semua masjid Lok Sumawe, Aceh Utara, bahkan di Indonesia semua seperti ini, Bapak. Indonesia tinggal menunggu rahmat turun dari Allah. Rahmat yang tidak kita duga-duga. Semoga Allah SWT selalu menuntun kita menuju titik nol tadi, menuju ibadah yang lebih baik. Allah dzikrullahi tatmainnul qulub, yang bisa merubah hati kita hanya Allah. Kalau manusia hanya mengajak, Allah yang bisa merubah hati kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu, sudah 6:30. Mungkin ada yang beraktivitas lain. Sebenarnya panjang lebar yang ingin kami sampaikan. Banyak pengalaman-pengalaman lain yang mungkin di Jazirah Arab itu perlu kita munculkan di sini. Sahabat-sahabat kami banyak di sini, alumni Ikatan Timur Tengah. Takzim kepada Ustadz Halim, guru kami, sahabat kami. Setiap kali beliau imam, kami selalu siap sapu tangan. Beliau selalu membacakan ayat-ayat yang membuat kita menangis. Satu hal yang paling terakhir, Bapak Ibu semuanya, kita sebagai umat muslimin, jangan cuma sami'na wa ata'na. Jangan cuma kita takzim sama guru, tapi ada satu hal yang harus kita laksanakan, yaitu kita harus berilmu. Kita harus banyak membaca, kita harus mencari referensi yang lain. Setidaknya ketika guru itu sudah tidak ada, kita tidak tersesat arah maju ke depan, arah dalam beribadah. Kita masih bisa mendapat tuntunan-tuntunan yang lain yang mungkin belum tersampaikan oleh guru. Itu saja, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi bukan bermaksud menggurui. Ma'alis ya hadratak para ulama, takdim kami pada guru-guru, pada para ulama, Imam Syekh, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, yang benar dari Allah, yang salah mungkin tadi ada kata-kata kami yang salah dari kami sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.